Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan pada pagi yang sangat indah ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat tahmid sebagai wujud syukur bilisan kepada Sang Pencipta. Bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita rindukan, dan Rasul yang sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu kembali dalam video-video channel YouTube Taman Surga. Mari kita berdoa mudah-mudahan pagi ini kita diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa belajar bersama-sama pada video ini dari awal sampai akhir video. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, jika kita membuka pagi kita dengan cara ini, maka insya Allah rezeki akan berkah dan berlimpah ruah. Semua urusan kita akan menjadi urusannya Allah. Semua tanggungan kita akan menjadi tanggungannya Allah. Nah, oleh karena itu, mari senantiasa kita buka pagi hari kita dengan cara ini supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita lanjut masuk ke pembahasan pada inti persoalan ini, silakan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang belum subscribe untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi video-video motivasi Islami terbaru dari kami. Silakan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga sekarang, lalu tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video. Dan subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Silahkan kepada yang subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan rezeki yang berlimpah ruah, yang halal, yang banyak, yang berkah, dan barokah. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, ada hal yang sangat sederhana, namun ini bisa menjadikan hidup kita hari ini menjadi bahagia atau tidak, senang atau sedih, berlimpah atau kekurangan, cukup atau senantiasa merasa kurang. Nah, apakah hal itu? Hal itu adalah ternyata semuanya diawali dari pangkal lidah kita. Karena ternyata pangkal lidah kita ini menjadi mesin sederhana yang bisa membuat hidup kita ini, kalau ibaratnya anak panah, menuju kepada arah yang mana. Apakah kita akan menuju ke arah surga ataukah menuju ke neraka? Dan termasuk pangkal lidah sendiri juga menjadikan hal untuk memperlancar rezeki atau malah kita menghalang-halangi rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabdanya dituliskan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani pada kitabnya Wasiatul Mustafa, yakni pesan-pesan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
pada bab tentang diam. Di situ tertulis, ya Aliyu, he Ali, Rasul ibadati, utawi kepalane ibadah, iku asumtu meneng illa min dzikri, kejaba saking zikir ing Allahu Allah Ta'ala kang maha luhur. Jadi di sini disampaikan bahwa he Ali, pangkal ibadah adalah diam, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bibirnya, mulutnya, lidahnya senantiasa digunakan untuk berbicara, maka hati-hatilah. Karena salah-salah pembicaraan kita malah menjadikan rezeki kita menjadi seret, keberuntungan kita menjadi mampet, dan rahmat Allah tidak mau datang. Sebab seperti apa contohnya? Yang pertama, lidah kita yang terpleset untuk menghibah atau membicarakan aibnya orang lain. Itu adalah perbuatan dosa besar yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Bibir kita, lidah kita ini kalau salah ngomong bisa menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain juga termasuk perbuatan dosa, yang dosa itu nanti bisa menutup atau menjadi penghalang dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi sulit terkabul. Dan juga banyak perkataan-perkataan yang lain yang kalau kita salah kontrol, maka bisa menjadi potensi terjadinya pertengkaran, percekcokan, dan sebagainya. Seringkali kita mendengar suatu masalah yang besar itu karena lidah. Contoh Perang Dunia I, Perang Dunia II yang menggegerkan dunia pada waktu itu kan juga diawali dari lidah. Nah, oleh karena itu sahabat channel YouTube Taman Surga, mari kita pahami pesannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Ya Aliyu, he Ali, Rasul ibadah, utawi kepalane ibadah iku asyumtu meneng illa min dzikri, kejaba saking zikir ing Allah Ta'ala kang maha luhur. Jadi kalau kita ini tidak bisa berbicara yang baik, kita lebih baik diam. Kalau perkataan kita bisa menimbulkan permasalahan, lebih baik kita diam. Kalau ngomong kita malah menjadi membuka aibnya orang lain, membicarakan aibnya orang lain, lebih baik diam. Kalau perkataan kita malah nanti bisa menyakiti hati orang lain, lebih baik diam. Karena pada kondisi yang seperti ini, diam ini adalah emas. Namun kalau kita dengan berbicara, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya lidah kita dibuka, bibir kita dibuka untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat, membaca solawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, daripada kita gunakan lidah kita, bibir kita ini untuk berbicara yang tidak-tidak, maka alangkah baiknya kalau kita gunakan untuk berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh di Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah berfirman, maka kalau sekiranya dia bukan termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini maksudnya sampai hari kiamat. Ini pada Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 143 sampai 144. Menceritakan yang dimaksud di sini adalah kisahnya kisahnya Nabi Yunus alaihissalam yang pada saat itu sedang berada di dalam perut ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam? Dia tidak menggerutu, beliau tidak marah-marah, beliau tidak mengumpat kepada Allah, dia tidak nyepatani. Nyepatani itu apa ya? Nyepatani ya, tidak nyepatani kepada kaumnya.
yang dia tinggalkan. Tetapi yang beliau lakukan adalah dia bertenang diri, dia berdiam diri, kecuali menggunakan dirinya, hatinya, pikirannya, bibirnya, lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Salah satu zikirnya yang senantiasa dilantunkan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbihnya Nabi Yunus alaihissalam. Dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan itu maka beliau diberikan pertolongan dari Allah sehingga diberikan pertolongan dari Allah sehingga bisa keluar dari perut ikan tadi. Nah, oleh karena itu mari sahabat channel YouTube Taman Surga, apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, kita gunakan zikir kita gunakan bibir ini hanya senantiasa untuk mengingat Allah. Jangan memperparah kondisi dan keadaan dengan cara kita menyakiti hati orang lain, kita menggunjing aibnya orang lain dan sebagainya. Baik, oleh karena itu sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, ada sebuah pesan dari Ibnu Athaillah. Tanda bergantungnya seorang hamba kepada amalnya sendiri adalah berkurangnya harap ketika hasilnya berbeda. Jadi barang siapa yang sudah bersolawat, barang siapa yang sudah berzikir, barang siapa yang sudah bersedekah dan mengamalkan amal-amal sholat yang lain, tetapi dia berkurang harapnya ketika terjadi doanya belum dikabulkan, harapannya belum dikabulkan oleh Allah, maka itu termasuk tanda-tandanya orang yang bergantung kepada amalnya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Tolong bantu like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan serta kekhilafan, dan juga jika ada kebaikan, kebermanfaatan, maka ingatlah dan yakinlah bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.